Selamat sore, Bapak Ibu, sahabat SU yang tercinta. Kembali berjumpa kita semua di dalam sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kasih yang menembus batas. Saat ini Bapak Ibu, kita sudah bersyukur ya. Saat ini ada Ibu Pendeta Ripka Mayasari yang hadir bersama kita semua, yang akan bercerita nanti bagaimana kita berproses dengan BGA dan bagaimana hasilnya itu bisa menguatkan iman kita semua. Dan kita akan melihat itu semua di dalam kasih yang menembus batas itu semua di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Selamat sore Bu Pendeta Ripka Mayasari. Selamat sore, Pak Petra. Puji syukur Bu bisa hadir di ruang Zoom meeting Scripture Union Indonesia ini. Dan Iya, Pak. Dengan senang hati, Pak, bisa bersama-sama. oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saya antarkan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dan saat ini Engkau masih memberikan kami kepercayaan untuk bersaksi, berbagi tentang pengalaman iman kami bersama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menuntun kami semua di ruang Zoom meeting ini untuk dapat belajar bersama-sama bersama Ibu Pendeta Ripka Mayasari Tarigan. Ya Tuhan, pimpinlah kami siap mendengar firman. Dalam kasih Kristus kami berserah. Amin. Baik, silakan Ibu Ripka. Oke, terima kasih, Pak Petra. Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi, sahabat SUI. Eh, Senang rasanya bisa berbagi dengan teman-teman sekalian dengan sejenak bersama SUI. Izin saya eh, berbagi pada hari ini dengan tema kasih yang menembus batas dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Di sini kita akan mencoba menggali firman Tuhan dengan metode BGA. Uh, Ya, saya akan bacakan bagi kita dari Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28, di mana LAI memberi judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam proses ber-BGA, biasanya kita akan membaca teks ini, kemudian kita merenungkannya. Kebetulan ini teks adalah genre narasi, sehingga kita menemukan ada beberapa tokoh yang ada di dalam teks ini. Dalam proses apa yang kubaca,
kita akan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada di dalam teks Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Ada beberapa tokoh di sana. Yang pertama adalah Yesus. Yang kedua adalah perempuan Kanaan. Yang ketiga adalah murid-murid Yesus. Dan yang keempat adalah anak perempuan Kanaan. Jadi ada 4 tokoh yang bisa kita identifikasi dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 ini. Dari masing-masing tokoh, proses apa yang kubaca, kita bisa melihat di ayat 21, Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Di ayat yang ke-23, Yesus sama sekali tidak menjawab. Ini Yesus tidak menjawab perempuan Kanaan itu. Di ayat yang ke-24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang umat Israel." Dan di ayat yang ke-26, Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Di ayat yang ke-28, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Ini yang kita baca dari tokoh Yesus di teks ini. Nah, kemudian dari perempuan Kanaan, kita bisa membaca perempuan Kanaan ini datang dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di ayat 22. Di ayat yang ke-25, perempuan Kanaan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Di ayat yang ke-27, perempuan Kanaan ini juga berkata, katanya, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kemudian tokoh yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu adalah murid Yesus. Itu ada di ayat 23. Datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Di ayat 23, murid Yesus datang dan meminta kepada Yesus untuk menyuruh si perempuan Kanaan ini pergi. Karena ia mengikuti dan terus berteriak-teriak. Tokoh yang keempat itu adalah anak dari perempuan Kanaan. Meski si anak ini tidak tampak tampil di dalam teks ini, namun anak ini menjadi subjek sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di mana di ayat 22 dikatakan anak ini kerasukan setan dan sangat menderita. Di ayat yang ke-28, seketika itu anaknya sembuh. Anak perempuan Kanaan ini yang tadinya kerasukan setan dan sangat menderita, di ayat 22, di ayat 28, seketika itu juga anak itu sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam BGA kita juga mengenal adanya interaksi antar tokoh. Dari tokoh-tokoh yang ada dalam narasi ini, ada Yesus tadi, kemudian ada perempuan Kanaan, ada murid Yesus, dan ada anak dari perempuan Kanaan. Kita bisa melihat interaksi yang terjadi di antara mereka, di mana perempuan Kanaan ini berinteraksi dengan Yesus dalam bentuk berseru, memohon, meminta kepada Yesus. Dan murid-murid Yesus juga berinteraksi karena muridnya ini berkata kepada Yesus agar Yesus menghentikan mengusir si perempuan Kanaan ini. Nah, Yesus sendiri berinteraksi dengan perempuan Kanaan. Dia berbicara dengan perempuan Kanaan, dan kemudian Yesus juga berinteraksi dengan anak dari perempuan Kanaan, di mana mujizat kesembuhan terjadi bagi anak ini. Dari teks ini kita bisa melihat sebenarnya yang menjadi tokohnya adalah Yesus itu sendiri, namun kita juga banyak belajar nantinya dari perempuan Kanaan. Karena dari perempuan Kanaan ini kita akan belajar banyak hal bagaimana tentang iman yang
menembus batas. Dari Yesus kita belajar tentang kasih yang menembus batas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika dalam BGA itu ada proses yang pertama adalah proses apa yang kubaca, di mana kita mengidentifikasi tokoh untuk genre narasi, maka untuk langkah yang kedua dalam ber-BGA, kita akan menemukan dari tokoh-tokoh tadi, apa pesan Allah kepada kita secara pribadi. Nah, untuk BGA dari kitab Matius 15 ayat 21 ini ada beberapa kali kami sharing dengan teman-teman dalam ber-BGA, baik itu kepada anak-anak pemuda di gereja kita dan juga beberapa kali dengan teman-teman yang lain. Ada beberapa yang bisa kita dapatkan pesan Allah kepada kita. Pesan Allah kepada kita itu bisa dalam bentuknya pelajaran. Nah, dari teks ini pelajaran yang bisa direnungkan, yang pertama didiamkan, bukan berarti tidak didengar. Nah, perempuan ini didiamkan oleh Yesus, tapi bukan berarti tidak didengar. Yang kedua, yang bisa dipelajari juga adalah kasih Tuhan tidak memiliki batasan, namun terkadang kesabaran kita yang memiliki batasan. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan itu mungkin tidak terbatas kasihnya, gitu. Tapi seringkali justru kesabaran kita nih yang terbatas untuk menanti jawaban dari setiap apa yang kita minta kepada Tuhan. Yang kedua, eh, mungkin pesan Allah kepada kita dalam bentuk perintah dari teks ini, boleh lelah, tapi janganlah menyerah gitu. Bisa jadi kita lelah meminta, tapi apa yang kita minta belum juga dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin kita lelah, beriman bisa saja kita lelah, tapi jangan kiranya kita menyerah. Yang kedua, perintah Tuhan juga yang bisa kita renungkan adalah bertahanlah. Jika tidak saat ini, mungkin sebentar lagi. Terkadang dalam proses perjuangan iman, apa yang kita harapkan tidak langsung terjadi. Tapi kita perlu bertahan. Kalaupun tidak saat ini, mungkin sebentar lagi. Seperti halnya si perempuan Kanaan ini. Nah, kita juga bisa diingatkan dari teks ini bahwa satu hal yang menarik ya menurut saya secara pribadi dari murid-murid ini, kalau kita bisa melihat bahwa mereka mengusir ya, meminta Yesus untuk mengusir si perempuan Kanaan. Jika tidak mendukung, setidaknya jangan menghalangi. Terkadang kehadiran kita layaknya para netizen ya di media sosial yang saat ini banyak sekali membuat kita down kalau misalnya ada sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan gitu. Nah, ini juga menjadi peringatan. Kiranya kalau tidak mendukung, setidaknya jangan menghalangi orang datang kepada Tuhan, jangan menghalangi apa yang orang lain harapkan dalam hidupnya. Nah, kemudian tentang janji Tuhan, pesan Allah kepadaku dalam bentuk janji, Tuhan akan menjawab jika waktunya sudah tepat. Meski mungkin sepertinya belum, tapi Tuhan akan menjawab jika waktunya sudah tepat. Yang kedua, dari jawaban doa yang tertunda, terkadang Tuhan mau memberi jawaban yang sempurna. Dari jawaban yang tertunda itu, terkadang Tuhan mau memberi jawaban yang sempurna. Dari kisah perempuan Kanaan yang meminta yang tidak langsung dijawab tertunda, tapi ada proses di mana Yesus juga mungkin mau mengajar orang-orang yang mendengar, mau mengubah konsep cara pandang tentang perbedaan orang Israel dan orang di luar dari Israel. Kemudian teladan. Dalam bentuk teladan, kita bisa meneladani Yesus yang mengasihi tanpa batas perbedaan, tanpa batas agama, tradisi, dan sebagainya. Yesus mengasihi tanpa batas. Yang kedua, kita juga bisa meneladani perempuan Kanaan yang memiliki iman yang tanpa batas. Jadi iman ini sebenarnya yang perlu kita teladani, bagaimana dia uh, tidak berhenti meskipun berulang kali sepertinya dia ditolak dari apa yang dia harapkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat SUI sekalian, beberapa refleksi yang bisa saya bagikan dari teks ini adalah Tuhan tidak pernah menutup jalan setiap orang yang dengan segenap hati mencari Tuhan. Tidak peduli dia berasal dari bangsa manapun. Kasihnya melampaui setiap batasan. Namun dalam kisah ini, Yesus tidak langsung menerima permintaan perempuan Kanaan. Kita bisa melihat di sana ada proses.
Prosesnya apa? Yang pertama, Yesus mendiamkan. Kita melihat Yesus mendiamkan, tidak menjawab. Meskipun perempuan Kanaan berseru dan berteriak meminta pertolongan, Yesus tidak memberi jawaban. Tapi diam bukan berarti Tuhan sama sekali tidak mendengar. Poin ini juga penting untuk menjadi refleksi bagi kita bahwa terkadang mungkin sepertinya Tuhan diam, tapi apakah diamnya Tuhan benar karena dia tidak mendengar atau dia ingin mengerjakan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita? Yang kedua, Yesus menjawab, namun jawabannya menyakitkan. Ada proses selanjutnya di sana. Jika tadi Yesus diam, kini ia mengeluarkan pernyataan bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari jawaban ini seolah Yesus mau sampaikan bahwa bagi si perempuan tidak akan ada harapan. Tidak akan ada harapan sepertinya. Dan yang lebih parah, sepertinya Yesus mau membuat perbedaan seolah-olah antara Israel dan non-Israel. Yesus mengumpamakan orang Israel itu anak dan perempuan Kanaan sebagai anjing yang tidak layak menerima roti yang disediakan. Semua pintu seakan tertutup bagi perempuan itu. Ada batasan yang sepertinya akan menahan apa yang diharapkan. Memang menurut tradisi pada waktu itu orang-orang di luar Yahudi dianggap sebagai orang kafir, sehingga sebutan anjing itu mungkin biasa untuk orang-orang yang non-Yahudi begitu, yang tidak layak. Yang layak itu yang menerima mujizat, yang menerima kuasa, yang menerima keselamatan adalah anak, yaitu orang-orang Israel. Nah, dan ini juga yang dipakai oleh Yesus kepada si perempuan ini menjadi sebuah jawaban yang ya kalau kita renung-renungkan itu jawaban yang menyakitkan ya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, namun kasih Yesus ini menembus batasan bagi orang yang beriman. Meski tadi sepertinya ada perbedaan. Didiamkan, bahkan sepertinya ditolak dan dikecilkan dengan sebutan anjing tadi, adalah cara Tuhan melihat iman yang paling dalam. Iman yang tidak dihasilkan karena ikut-ikutan atau sekedar garis keturunan. Jadi kalau kita baca teks sebelumnya, di sana ada banyak mujizat yang Yesus sudah kerjakan. Jadi wajar saja ada begitu banyak orang yang ikut, ada begitu banyak orang yang ingin mendapatkan mujizat kesembuhan. Nah, mungkin ini juga sebagai teguran bagi orang-orang yang pada waktu itu hanya sekedar ikut-ikutan atau bahkan orang-orang Yahudi yang merasa ya mereka adalah orang yang sudah selayaknya untuk diberkati dan sebagainya. Namun iman yang teguh, yang bersumber dari rasa percaya bahwa Yesus pasti akan menjawab setiap seruan yang datang dari hati. Dan benar, akhirnya Yesus menyebutnya ibu. Jadi ada perbedaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi yang pertama didiamkan, yang kedua seolah ada perbandingan antara sebutan domba, anak, dan anjing. Kemudian dia pakai kata ibu. Yang tadinya didiamkan, dibandingkan dan mengalami penolakan, namun kini Yesus memuji iman si perempuan Kanaan serta memberikan apa yang dia kehendaki. Seketika itu juga anak yang dikasihi menjadi sembuh kembali. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak menunggu lama. Mungkin jawaban doanya yang lama, tapi kalau misalnya Tuhan sudah bilang yes, seketika itu juga anak yang dia kasihi itu menjadi sembuh kembali. Kasih Tuhan tidak terbatas. Nah, yang penting ini jangan sampai iman kita yang kandas. Mungkin tidak setiap doa langsung dijawab, tidak setiap harap langsung didapat. Proses sebelum apa yang kita kehendaki kita dapati adalah ruang di mana iman kita sedang diuji. Redupkah atau justru lebih menyala lagi? Jadi bagi saya secara pribadi proses ketika sesuatu yang kita kehendaki itu belum kita dapati, jangan-jangan adalah sebuah ruang di mana iman kita sedang diuji. Apakah iman itu redup atau justru lebih menyala lagi? Tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita atau justru kita berpikir sudah tidak ada harapan lagi? Ini proses. Waktu di mana kita menanti itu adalah sebuah proses pengujian iman. Penolakan adalah sesuatu yang paling menyakitkan. Ya, tentu tidak ada yang ingin ditolak ya dalam kehidupan ini. Apalagi penolakan itu dilakukan oleh seseorang yang paling kita harapkan. Yesus adalah seseorang yang paling diharapkan.
si ibu ini untuk menolong dia. Belum lagi jika penolakan itu tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Berkali-kali dia ditolak. Namun iman yang teguh yang dimiliki oleh perempuan Kanaan menembus batas kesabarannya dalam menghadapi penolakan. Ketika apa yang dia pinta belum diberi, bukannya pergi, namun justru dia semakin mendekat dan menyembah lagi. Ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika dia ditolak, ketika apa yang dia inginkan belum dia dapat, dia nggak pergi, dia nggak menjauh, tapi justru makin mendekat, dia justru makin menyembah Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan kita? Bukankah sering sekali ketika apa yang kita doakan, yang kita harapkan, belum kita dapatkan, jangan-jangan kita mulai menyerah di dalam kehidupan. Tapi si perempuan Kanaan ini nggak pergi, tapi justru semakin mendekat dan menyembah lagi. Imannya kepada Tuhan tadi diibaratkan anjing yang menanti remahan. Walaupun dikatakan tidak layak makanan itu diberikan kepada anjing, tapi dia layaknya, dia mengaku anjing juga layak menanti remahan yang jatuh. Belas kasih Tuhan yang dia sedang nantikan bukan sebagai sebuah paksaan. Jadi penantiannya akan jawaban Tuhan ketika dia sungguh menanti pertolongan Tuhan itu bukan sebagai paksaan. Dia menempatkan hatinya serendah mungkin. Kalaupun dia anjing di hadapannya saat itu, nggak apa-apa. Yang penting anjing itu sudah sedang setia menanti remahan yang jatuh. Tidak ada kata berhenti demi orang yang dikasihi. Terus bertahan, terus memohon, terus merendahkan hati. Hingga hasilnya dia dipuji. Dan apa yang dia harapkan tergenapi. Justru di sini saya juga melihat dari si perempuan Kanaan ini, kasihnya menembus batas. Kasih seorang ibu yang membuatnya berani melewati batas-batas tradisi yang selama ini menghalangi orang non-Yahudi berinteraksi dengan orang Yahudi. Dia beranikan diri. Dia beranikan diri untuk datang, dia beranikan diri untuk terus mendekat kepada Tuhan. Dia beranikan diri meski mengalami penolakan. Batas keagamaan, di mana selama ini keselamatan dianggap hanya untuk bangsa Israel yang sudah ditentukan sebagai bangsa pilihan. Namun ternyata iman seorang perempuan Kanaan pun diperhitungkan. Ternyata iman itu teruji bukan karena rutinitas yang terlihat sehari-hari, tapi justru iman itu memang datangnya dari hati. Dan ini yang dia sedang tembus. Batas kesabaran ketika kondisinya dalam kesusahan, anak yang dikasihi sedang dirasuki setan dan dalam penderitaan, Yesus mendiamkan. Murid-muridnya membicarakan, jawaban Yesus menyakitkan, memberi sebuah perumpamaan dengan anjing sebagai sebutan, namun tidak membuatnya kehilangan pertahanan. Jikapun dia disamakan dengan anjing, tidakkah remah-remah layak dia dapatkan? Kesabaran dan kerendahan hati dalam meminta pertolongan kepada Tuhan berbuahkan mujizat yang diharapkan. Anak yang kerasukan setan dan menderita pun disembuhkan. Jadi proses tidak akan mengkhianati hasil. Ketika si ibu ini terus mempertahankan imannya, bersabar menanti pertolongan Tuhan, maka dia pun menerima jawaban. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat SUI sekalian, adakah kita yang saat ini merasa ada yang sedang membatasi doa-doa kita? Bisa jadi kita merasa sering sekali kita berdoa, tapi kok sepertinya terbatas, kok sepertinya nggak sampai. Atau mungkin adakah kita yang merasa bahwa sepertinya Tuhan kok sedang mendiamkan ya. Kita minta, tapi kok kayaknya Tuhan itu diam gitu. Atau adakah dari kita yang mungkin saat ini merasa terus gagal, meski berapa kali pun kita sudah mencoba. Hari ini kita belajar kasih yang menembus batas, tidak ada yang bisa membatasi kasih Tuhan bagi kita. Tidak ada yang bisa membatasi kasih Tuhan bagi kita. Jika surga sekalipun dia tinggalkan untuk menjadi manusia, bahkan maut pun ditempuhnya untuk menyelamatkan kita, adakah yang membatasi kasihnya bagi kita? Ini bagi saya secara pribadi adalah sebuah refleksi terdalam saya ya. Kalau surga saja Tuhan tinggalkan uh, untuk menebus kita, apa sih yang Tuhan nggak akan berikan gitu? Jika maut pun mau dia tempuh untuk menyelamatkan kita. Dari lembah terkelam apa kita tidak akan diangkat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, uh, izin saya mau sedikit berbagi, maaf mungkin videonya tidak terlalu jelas, tapi ini sebuah gambaran
bagaimana menggambarkan perjuangan iman kita layaknya perempuan Kanaan yang bisa jadi sering sekali jatuh, sering sekali gagal dalam kehidupan. Mungkin seperti ini juga kita bisa melewati proses jatuh berkali-kali. Tidak peduli sekelam apa masa lalu yang kita jalani. Dalam Tuhan, semua bisa diperbaharui kembali. Tidak peduli seberat apa persoalan yang kita hadapi, dalam Tuhan pasti akan terlalui. Tidak peduli separah apa penyakit, mungkin ada yang sedang sakit saat ini, yang sedang kita alami, dalam Tuhan mujizat kesembuhan masih terjadi, saya percaya. Tidak peduli berapa kali kita terjatuh dalam menjalani hidup, layaknya orang yang menaiki tangga tadi, dalam Tuhan kita akan melompat lebih tinggi. Setiap anak Tuhan, meski berapa kali jatuh, berapa kali minta mungkin tidak didengar, tapi pasti Tuhan akan angkat lebih tinggi. Kasihnya menembus setiap batasan. Jangan batasi diri kita untuk beriman. Akan tiba waktu di mana yang kita minta akan tergenapi jika kita tidak berhenti. Mungkin kata kunci yang penting di sini adalah tidak berhenti beriman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat SUD sekalian, jika kita mengimani bahwa kasih Tuhan melampaui setiap batasan, maka kita pun harus membuka diri untuk mengasihi tanpa batasan, menguatkan mereka yang sedang dalam kelemahan, berbagi kasih bagi mereka yang membutuhkan. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Jika Tuhan begitu mengasihi kita, tidakkah harusnya kita juga mengasihi sesama kita? Jika Tuhan mengasihi kita tanpa batasan, mengapa kita membatasi diri untuk mengasihi sesama kita? Nah, di dalam BGA, untuk langkah yang ketiga, kita kenal dengan apa responku. Dalam respon ini sebenarnya ada syukur, doa, pengakuan dosa, dan ada tekad. Nah, untuk bagian renungan kita hari ini, saya mau mengangkat syukur. Ini adalah aksi kasih dari jemaat di mana saya melayani GBKP Runggun Surbakti, di mana pada hari Minggu yang lalu, tanggal 4 Agustus, kami melakukan pesta panen, di mana di dalam ibadah jemaat datang membawa persembahan bagi Tuhan, meskipun pada waktu saat ini situasi ekonomi jemaat itu sedang lemah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harga tanaman itu juga sangat sedang di bawah semuanya, tapi luar biasa karena kasih Tuhan yang diterima oleh jemaat, kami merayakan pesta panen ini dan juga membuat aksi bagi mereka yang membutuhkan tanpa melihat batasan. Jadi dari apa yang jemaat persembahkan bagi Tuhan, kami berbagi dengan teman-teman, bukan hanya warga jemaat di GBKP, tapi buat setiap orang yang ada di Desa Surbakti, mau itu agama Kristen atau bahkan agama yang lain. Dan kami juga mencoba berbagi buat para hamba-hamba Tuhan yang sudah pensiun, yang sudah mungkin lama tidak melayani, yang sudah, ya maaf dalam tanda petik, sering dilupakan karena sudah tidak lagi melayani, dan juga para istri dari hamba-hamba Tuhan yang dulunya melayani tapi sudah ditinggal mati oleh para hamba Tuhan. Ya, demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses dari eh, renungan kita dengan metode baca gali Alkitab dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang bisa kami bagikan bagi kita semua dengan satu harapan, semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita menemukan apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita, dan semakin kita akan mewujudkannya dalam respon kehidupan kita setiap harinya. Kasih Tuhan yang menembus setiap batasan, kiranya juga menembus hati kita, sehingga tidak ada rasa ragu akan kebaikan, pertolongan Tuhan, meski apapun keadaan yang sedang menempa hidup kita saat ini. Dan biarlah kiranya kasih itu juga yang membuka setiap batasan dalam hidup kita, untuk kita bisa berbagi kasih bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati, kami serahkan kembali kepada Pak Petra. Silakan Pak Petra. Ya, Bapak Ibu sangat menarik bukan? Di mana Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini ketika digali dengan metode BGA kita akan mendapatkan pendalaman yang sedemikian rupa sebagaimana sudah diuraikan oleh Ibu Rika tadi. Dan di awal tadi Ibu Rika ketika membagi prosesnya ada satu hal yang menarik gitu ya, di mana di situ
ada kata boleh lelah tapi jangan menyerah. Nah, ini ya Bapak Ibu, boleh lelah tapi jangan menyerah. Seringkali ketika kita eh, menghadapi tuntutan apapun itu di bidang pelayanan kita, seringkali kita mendapatkan perasaan ini ya, atau bukan perasaan, tetapi kita memang benar-benar lelah, tetapi kita eh, gimana? Solusinya apakah kita mau beristirahat sebentar atau kita mau, aduh aku nggak lagi kapok ibaratnya kayak gitu. Nah ini sangat menarik karena sampai ke situ juga ya. Dan menurut saya apa yang dilakukan perempuan eh, Kanaan ini yang memohonkan kesembuhan ini representasi dari kita semua yang punya mau gitu. Kita seringkali kalau ada mau sampai getol gitu ya. Tapi ini maksudnya ini bukan sesuatu maksud saya gini. Nah, kalau ada mau untuk diri sendiri kita getol. Tapi apakah kita kalau eh, punya kepedulian terhadap orang lain, misal memperjuangkan hak orang lain, misal seperti itu ya. Kita juga mau seperti itu, getol memperjuangkan seperti ibu ini, ibu yang memperjuangkan kesembuhan anaknya itu, gitu ya. Itu yang perlu kita olah ya. Jadi bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Dan saat ini Bapak Ibu silakan apabila Bapak Ibu ingin sharing, berpendapat terkait pengalaman hidup mungkin atau bertanya soal materi yang sudah dibagi tadi kepada narasumber. Silakan raise hand dan buka video dan uh, berdiskusi dengan kami. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya, selamat malam untuk kita semua. Bersyukur gitu ya untuk pertemuan malam hari ini. Akhirnya ketemu lagi dengan Kakak Pendeta Ripka gitu. Eh, Kami pernah sama juga gitu ya di BGA Permata di kelompok Eklesia gitu. Nah, jadi bersyukur untuk malam hari ini kembali lagi diingatkan terkait BGA dan firman Tuhan tentang perumpamaan wanita Kanaan ini gitu. Nah, sedikit aku berbagi sharing dan juga kesaksian gitu. Dimana dulu pas BGA tahun lalu ada satu semester gitu ya. Dan sama juga jamnya sih jam 7 gitu. Kalau ini tadi pas beneran pulang kerja langsung berbenah diri dan ikut gitu ya. Nah, jadi kayak kembali lagi nih seorang Tani juga diingatkan bagaimana terkait janji Tuhan gitu kepadaku. Puji Tuhan, aku kembali diingatkan untuk iman tadi sih gitu, Bapak Ibu, terkait iman. Jangan pernah lelah dalam proses dan iman itu nggak boleh berhenti gitu dalam bentuk doa. Aku mengimani sesuatu hal yang menjadi yang ku ingat selalu itu adalah pray until something happen gitu. Jadi berdoa selalu, berdoa sampai kejadian itu benar-benar ada gitu untuk diri kita dan tetap melakukannya. Puji Tuhan, waktu tahun lalu aku BGA itu beban pergumulanku terkait S2 gitu ya, dengan perjalanan yang panjang, 2 tahun di bidang pendidikan kayak gitu, belum terbuka jalannya gitu. Udah berusaha juga, tapi memang waktu pekerjaan yang begitu padat, namun Tuhan buka jalan gitu untuk kali ini gitu. Jadi ya memang benar gitu. Kadang bukan berarti Tuhan diam, tetapi Tuhan ingin kita bersabar dalam proses itu gitu. Bahkan hal yang kuanggap mustahil bagi manusia itu nyata gitu. Jadi ketika melalui sedikit proses itu aku sedikit sharing, aku mengikuti tes gitu ya, dari tes kemampuan akademik dari bulan April gitu, akhir Maret dan 1 April itu pengumuman, puji Tuhan keterima gitu. Dan tes TOEFL ini yang membuatku deg-degan gitu karena ini satu tes terakhir gitu ya. Dalam bekerja sambil persiapan itu benar-benar bukan hal mudah gitu untuk melanjutkan studi lagi gitu. Jadi eh, aku bergumul di sini gitu. Apalagi kalau kakak pendeta tahu gitu ya, adik adik juga merit gitu di
bulan Juni kemarin jadi kayak tarik ulur gitu pulang dan enggaknya. Tetapi memang benar ketika kita memiliki hati ketulusan menjalankan setiap peran gitu. Kala itu aku ngambil pelayanan juga gitu di Perkantas Jawa Barat. Nah, jadi kayak mengikuti satu camp gitu ya untuk berbagi sharing dengan adik-adik lagi. Jadi setiap hal yang aku ambil itu aku hanya ingat ya ini untuk Tuhan gitu. Jadi kembali lagi studiku yang ku ambil ini juga nanti akan berguna untuk mahasiswa gitu. Maksudnya kalau Tuhan izinkan masih melalui proses untuk menjadi dosen. Jadi benar-benar hal yang nggak kuanggap, misalnya yang kuanggap mustahil itu mungkin secara manusia karena nilai skornya masih kurang gitu ya. Tapi di tanggal 28 Mei Tuhan buka jalan gitu. Itu aku ada berdoa juga gitu dengan Bapak Pendeta Mazmur yang di GBKP Karawang gitu ya. Kami berdoa bersama. Jadi Bapak itu bilang, "Nakku pulang aja gitu, pulang aja ke kampung, nggak usah takut," katanya gitu. Tuhan buka jalan sama Andu nanti di gelombang ketiga gitu. Bener-bener kayak sebelum aku pulang pun ke kampung untuk mengikuti adikku yang merit gitu, Tuhan buka jalan gitu di tanggal 28 Mei. Ternyata persyaratan untuk masuk Universitas Pajajaran itu diubah gitu untuk nilai TKA dan nilai TOEFL itu tidak ada gitu, tidak ada nilai skornya gitu, tidak ada skor minimal. Padahal sebelum itu udah ada gitu, harus TOEFL itu 500 dan juga TKA itu 450 gitu. Puji Tuhannya yang TKA udah lulus, TOEFL-nya yang belum gitu. Di situ juga aku terus berdoa gitu ya. Nah, ternyata memang benar ketika memang waktu Tuhan yang terbaik dan memang kita udah berserah secara total, Tuhan buka jalan gitu. Jadi aku sangat bersyukur tadi kembali lagi melihat kasih Tuhan itu memang tanpa batas. Bujur. Ya, terima kasih buat Sani ya. Ini salah satu yang dulunya rajin berbegaan nih Pak Petra. Sani ini seorang mahasiswa yang punya harapan besar untuk bisa melanjutkan ke S2, tapi di proses ber-BGA sering sekali menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui proses hidup yang sulit gitu. Yang kadang jatuh ya Sani ya berkali-kali, tapi selalu saja ada cara Tuhan untuk mengangkat kembali gitu. Jadi kalaupun belum bukan berarti tidak, yang penting adalah bagaimana kita terus berharap dan yang pasti terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Ya, Benar, Kak. Sampai puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Jadi mahasiswa baru lagi nanti tahun ini. ya, luar biasa. Luar biasa Tuhan terus bekerja ya, kasih Tuhan menembus setiap batas. Gak ada yang mustahil ketika kita percaya dan berharap terus kepada Tuhan. Ya, kami persilakan lagi kepada Pak Petra. Baik, Bu. Nah, sangat menyentuh ya apa yang menjadi pergumulan Kak Sani tadi. Dan kami berharap tetap itu ya setia gitu ya. Nah, itu tadi kan Bu Pendeta juga bilang proses tidak mengkhianati hasil. Nah, itu dijalani aja dulu. Gitu. Jadi Bapak Ibu silakan ya, kita sharing-sharing saja apa yang Bapak Ibu temukan di dalam proses beriman dan apa yang sedang dipergumulkan dan bagaimana kita kemudian mengaitkannya dengan bacaan kita malam ini gitu. Terus terang kalau dari sisi budaya itu yang menembus lintas gitu ya, tatanan budaya itu yang menurut saya itu susah. Kita itu sudah dibentuk sedemikian rupa, ya kan? Yang Jawa itu punya pakem begini, yang Batak juga punya pakem begini. Itu kadang kita sendiri takut ini ketika bersentuhan kayak apa ketika berjumpa dengan orang lain gitu, masih ada gitu. Nah, ini kan eh, dari kisah ini sebenarnya Tuhan Yesus dan perempuan Kanan tadi memberi teladan ya. Kita bisa meneladan Tuhan Yesus dan perempuan Kanaan itu supaya relasi kita itu bisa cair gitu. Ada nggak yang mau sharing-sharing soal ini? Silakan Bapak Ibu. Atau dari Bu Riban, bagaimana
di jemaat, apakah kan di GPKP ya Bu ya, Ya Pak. apakah di GPKP itu eh, seluruhnya itu orang Karo atau bagaimana? Oh iya, jadi kalau di GBKP memang pada umumnya itu orang Karo ya Pak ya. Tapi eh, kalau melihat perkembangan yang sekarang itu sebenarnya sudah banyak di luar dari suku Karo yang eh, ikut di dalam gitu. Terlebih yang sekarang kan banyak nih orang suku Batak Toba Simalungun yang datang ya ke Tanah Karo dan juga di luar wilayah Karo juga sudah banyak GBKP. Tadi saya sedikit sharing ya Pak ya tentang respon itu gitu. Kenapa? Karena bagi saya itu sangat menarik. Kebetulan karena baru terjadi dan bagi saya ini hal yang menarik nih di jemaat kita, khususnya tempat saya melayani saat ini di GBKP Surbakti itu, eh, ketika harga tanaman hasil panen itu tidak memuaskan, gitu, tidak memuaskan sama sekali gitu. Jadi eh, ya situasi ekonomi jemaat kita saat ini sedang lemah tapi mereka tergerak untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Itu bagian yang pertama menurut saya. Nah, di bagian yang kedua, saking banyaknya persembahan yang dibawa oleh jemaat, eh, kita memberinya ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, disitulah yang seperti Bapak sampaikan tadi, tidak sekedar warga gereja kita gitu, tapi eh, jemaat dari gereja yang lain, bahkan agama yang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu saya ada sedikit kesaksian juga nih Pak ya. Kebetulan nih saya ini pas setahun ya. Saya hari ini berada di jemaat yang di mana saya melayani gitu. Jadi dari teks kita dan dari apa yang tadi Pak Petra sampaikan, saya justru jadi mengingat nih ketika detik-detik saya meninggalkan jemaat yang dulu. Ini ada beberapa juga nih jemaat di tempat pelayanan saya yang dulu yang ikut di Zoom kita hari ini gitu. Saya ingat ketika saya mau berangkat itu bukan hanya warga gereja kita gitu yang datang, tapi justru ibu-ibu Muslim gitu yang datang dan menangis waktu saya akan pergi gitu. Nah, di situ saya melihat ternyata memang ketika kasih itu kita bagikan, sama halnya dengan kasih Tuhan, itu bisa sampai kemana aja gitu. Dan kasih yang menembus batasan itulah ternyata yang menjadi tanggung jawab setiap kita orang yang percaya gitu. Kenapa? Karena model kasih itu yang Yesus bagikan dari Matius 15 hari ini yang bisa kita renungkan ya Pak ya. Jadi jangan tutup diri kita dengan batasan-batasan yang kita buat sendiri gitu. Terkadang kan kita suka sekali nih tutup batasan itu misal dengan aturan-aturan gereja dan sebagainya. Tapi puji Tuhan Pak, di jemaat yang saya layani khususnya di GBKP kita membuka diri untuk orang-orang di luar dari gereja kita, di luar dari suku kita. Demikian Pak Petra. Iya, ya kita bisa belajar bersama ya Bapak Ibu. Memang nggak mudah mengelola perbedaan gitu, apalagi mengajak jemaat untuk satu visi seperti yang dilakukan tadi. Kita ingin berbagi kasih, nanti jemaat ada yang ingin, ya kita kan suka nyanyi, mungkin kayak gitu. Itu pun juga sebenarnya bagian dari kita mengimani ayat tadi, bagaimana kita eh, dalam kasih itu, oh ini yang menjadi prioritas kita saat ini, menjelaskan itu semua dengan lembut pada jemaat. Mungkin ya itu juga kali. Ya silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin berbagi atau bertanya? Silakan, bisa resen dan sharing. Silakan Bu Oktoria. Iya, terima kasih pertama untuk Tuhan Yesus yang sudah kasih eh, sinyal yang baik lah buat kita. Terima kasih juga buat Pak Petra, SUI luar biasa. Terima kasih buat Ibu Ripka yang sudah bisa berbagi eh, tentang kasih yang menembus batas. Sedikit menjadi eh, penguatan buat saya dan menjadi klaim tersendiri tentang kasih yang menembus batas. Sederhananya, Pak, kan kalau menembus itu tentu ada yang harus ditembus begitu. Apakah itu kain, kertas, kulit,
atau hati begitu toh. Ada wadah atau ada benda yang harus kita tembus. Eh, yang menjadi refleksi buat saya terkait dengan perempuan Kanaan sedikit mirip bagi saya tentang pengharapan yang menembus batas ruang dan waktu bagi saya. Suatu saat ketika saya bekerja atau menyelesaikan tugas dengan memakai uh, alat elektronik, dan saya imani sekali itu sampai terkadang terbawa mimpi begitu loh Pak Petra. Uh, saya kerja, ada tulisan yang harus saya selesaikan dengan menggunakan laptop. Dengan penuh semangatnya, saya nggak pernah begitu powerful untuk kerjakan sesuatu kecuali pada masa itu. Dan di mana ketika saya sangat amat semangat mengerjakannya, malah laptop saya tidak bisa lagi diapa-apain begitu toh. Dan kemudian sebenarnya ketika ada beberapa masalah, saya dengan gampang aja mendapat solusinya. Tapi ini memang sangat amat berat waktu itu, masa itu, karena saya punya suami kan pekerjaannya berladang ya Pak, bertani. Kebetulan saat itu tidak ada apapun yang bisa untuk bisa dijual ke pasar. Sehingga memang dari sudut ekonomi kami sangat terkacau balaukan saat itu. Waduh gimana ini begitu. Terus saya curhat dengan beberapa teman, gimana ini ya? Saya punya tugas, terus laptop saya rusak lagi, dan lain sebagainya. Kesaksian itu. Terus teman-teman selalu hanya bilang begini, aduh saya nggak bisa bantu, doain aja deh gitu. Terus eh, ini kan apa namanya berdebat nih soal hati, logika, iman. Nah kan ini lagi pada berantem gitu toh. Masa disuruh doa sih? Nah kita butuhnya ini gitu toh Pak. Tapi eh, kembali ketika seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Ripka, apa kita mau lelah sebentar atau kita berhenti pada kelelahan itu? Nah, saya ambil keputusan bahwa saya nggak bisa berhenti. Saya boleh lelah, saya boleh istirahat begitu, tapi tidak memutuskan untuk stop dalam pergumulan itu. Saya bawa aja dalam doa terus, saya bawa dalam doa. Puji Tuhannya tidak habis dalam 1 tahun, Pak. Permohonan itu dijawab dan cara Tuhan spektakuler bagi saya. Teman yang kemarin saya tempat berbagi bahwa pergumulan itu ada, mendapatkan bantuan beberapa unit laptop yang harus dibagikan untuk pendeta-pendeta yang rindu ber-BGA. Dan puji Tuhannya, nama saya tersebut di angka pertama. Jadi ini nggak makan bulan begitu toh? Ya ini nggak makan tahun, hanya beberapa bulan. Terus saya mengklaim diri saya bahwa ternyata beriman itu nggak seribet yang orang pikirkan begitu. Yang mau ditembus itu nggak terlalu tebal begitu loh, nggak terlalu dalam sekali yang mau ditembus itu. Kalau ketika kita memang siap begitu loh Pak, ketika kita mau buka diri untuk bisa ditembus begitu. Persoalannya setipis apapun kalau memang nggak siap untuk ditembus toh nggak bisa begitu dia kira-kira Pak. Jadi untuk wejangan singkat yang diberikan Ibu Ripka itu mengingatkan saya kembali tentang perjuangan itu, tentang proses itu, bahwa begini indahnya kasih Tuhan. Saya tidak kenal siapa yang kasih laptop itu, dan Ibu Ripka hanya bilang ya doakan saja, dia tidak mau disebut orangnya begitu toh. Artinya saya pahami banyak tangan-tangan Tuhan yang bergeletakan di mana-mana, yang memang rindu untuk bantu orang yang memang butuh dibantu. Begitu dia kira-kira Pak. Jadi saya aminkan saya sudah tembus oleh Tuhan sampai pada hati yang terdalam, sehingga maaf saja ketika ada hal yang lebih menggiurkan dari hal itu, saya nggak jatuh cinta begitu kira-kira. Terima kasih buat review ulang karena pekannya buat Ibu Rika. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Petra. Ya, Tuhan berkati Ibu Oktoria. Terima kasih untuk sharingnya. Bu Rika, ada yang menarik ini dari
pernyataan Ibu Oktoria. Tadi disebutkan kadang itu yang, ya ini istilah saya sih, yang menjadi penghalang berkat atau kasih Tuhan itu sebenarnya diri sendiri. Jadi pertanyaannya, seberapa siapkah diri kita untuk ditembus atau menembus? Kan itu bisa dua-duanya kan. Kalau menembus batas itu bisa diri kita yang ditembus oleh kasih Allah, bisa kasih Allah yang mengalir melalui kita menembus orang lain juga. Jadi seberapa siapkah kita gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu bagaimana mempersiapkan diri gitu, untuk ditembus. Tembus ya Pak, kasih Tuhan. Iya, Ya. menarik ya Pak ya, benar memang. Bagi saya secara pribadi dan mungkin bagi kita semua ya, kasih Tuhan itu pasti, pasti menembus setiap batasan. Seperti yang saya sampaikan, surga aja dia tinggal tuh, tembus langsung ke dunia gitu, dan maut juga ditembus gitu. Artinya itu nggak perlu kita ragukan. Tapi yang sering sekali menjadi penghalang kita untuk menerima kasih Tuhan, menerima pertolongan Tuhan itu justru diri kita. Kalau tadi Ibu Okto sampaikan itu mungkin di pikiran kita, logika kita, batasan-batasan yang kita buat sendiri gitu. Kadang kan kalau jujur nih Pak ya, untuk meminta sesuatu aja kadang kita buat nih batas waktunya, kita buat temponya. Kadang-kadang kita begitu kalau sebagai manusia gitu. Ah, ya udahlah, nggak mungkin lagi gitu. Nah, tapi dari apa yang Ibu Okto sampaikan benar. Memang yang justru harus kita tebus itu adalah keterbatasan diri kita. Dari perempuan Kanaan ini justru itu yang saya pelajari ya Pak ya, bisa saja dia menyerah gitu, bisa saja. Banyak alasan buat dia berhenti. Yang pertama dia didiamkan gitu, seperti tidak ada jawaban. Yang kedua pasti dia mendengar apa yang diucapkan oleh murid-murid Yesus untuk mengusir dia gitu. Para netizen sudah mulai ngomong, dan itu kadang juga membuat kita nggak mau terus nih biasanya gitu. Kalau netizen udah ngomong ya Pak ya, udah dengar bisik-bisik tetangga gitu, udah mulai dengar nggak mungkin ya itu, nggak bisa ya itu, itu udah itu biasa membuat kita makin down nih, mau berhenti aja gitu. Belum lagi ketika jawaban yang diterima itu menyakitkan gitu. Jadi kalau bagi saya secara pribadi nih, kalimat yang disampaikan Yesus tentang kata anjing itu Pak, aduh itu kayak kasar ya. Meski memang ya itu sebutan yang lazim sih didengar, tapi menariknya si perempuan Kanaan ini justru membiarkan dirinya itu ngeflow. Saya pakai kata ngeflow nih ya Pak ya. Ikut nih, ikut dalam alur yang Tuhan bawa gitu. Kalaupun dia mendengar usir, tapi kalau Tuhan bilang nggak usir, dia nggak dengar nih Tuhan mengusir dia kan, maka dia makin dekat gitu, dia makin dekat aja, dia makin menyembah aja, dia bilang aja tolong Tuhan, gitu, kasihanilah aku. Nah, jadi para netizen tadi tidak menghalang dia nih untuk berhenti gitu. Jadi ini menarik juga, sama saya jadi ingat nih seperti Sakeus juga gitu ya. Ketika dia datang sama Tuhan kan banyak netizennya juga ya Pak ya. Sama kayak kita juga kadang banyak netizen di sekitar kita gitu. Nah, tapi si perempuan ini terus menyembah, nggak pergi, makin dekat gitu. Bahkan ketika pun disebut sebagai, masak sih dikasih makanan yang harusnya diberi ke anak itu dikasih ke anjing. Oke, dia pakai kata anjing itu. Ya nggak apa-apa. Oke lah, aku si anjing itu nggak apa-apa. Tapi bukankah anjing juga layak menerima remah? Dia memberi diri semakin rendah. Jadi mungkin ini yang membuat dia bisa menembus batas gitu. Jadi Tuhan mau sebenarnya kita itu datang, apa ya, mujizatnya pasti ada lah. Kuasa Tuhan itu nggak mungkin nggak ada. Tapi terkadang yang membuat kita tidak menerima atau belum menerima itu justru karena kita membatasi diri kita sendiri gitu. Jadi cara Tuhan ya seperti Ibu Okto sampaikan, kadang nggak seribet yang kita pikirkan. Gitu. Jadi menarik Pak kata Ibu Okto tadi kan itu nggak seribet, beriman itu sebenarnya nggak seribet yang kita pikirkan. Gitu. Toh si perempuan Kanaan juga nggak ribet tuh jawabannya. Ketika Yesus bilang, oke, Ibu, besar imanmu. Nah, waktu Yesus sudah bilang besar imanmu, seketika itu juga. Gitu. Jadi seketika itu juga. Nah, ya bukankah Bapak Ibu sekalian, sahabat SUI, ini yang penting nih, gitu. Nggak peduli prosesnya berapa lama. Jangan-jangan proses lama itu karena kita belum selesai dengan diri kita, dengan pikiran kita, dengan iman kita, dengan logika kita. Padahal kalau udah selesai dengan itu seketika itu juga sih sebenarnya gitu. Soal caranya kita nggak perlu tahu ya Pak ya.
nggak perlu tahu, terserah Tuhan lah. Caranya bagaimana, sama seperti anak si perempuan Kanaan ini, kita nggak tahu nih gimana proses pertama dia bangkit, apanya dulu yang keluar, apanya dulu yang diangkat. Yang pasti firman Tuhan berkata, seketika itu juga. Nah, jadi yang penting adalah tembuslah batasan diri yang kita miliki untuk beriman kepada Tuhan. Makasih Pak Petra. Iya, iya. Eh, luar biasa diskusi kita malam ini. Saya sangat setuju dengan statement dari Bu Rika tadi ya, dan Bu Okto itu. Ya, Bapak Ibu, ditahan sebentar ya. Ini nanti Bu Rika akan memberikan powerful statement juga. Mungkin bisa 1 menit 2 menit itu Bu ya nanti. Tetapi sebelumnya saya akan berbagi info Bapak Ibu. Baik, yang pertama kami dari Scripture Union Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ripka Maya Sari Tarigan, Sarjana Teologi, MM, sebagai narasumber di acara bersama Scripture Union Indonesia dengan judul Kasih yang Menembus Batas, dengan perikop Matius 15 ayat 21 sampai 22. Terima kasih Ibu Ripka. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ada buku yang baru saja kami terbitkan, New Arrival. Ini adalah eh, buku berkat dan kutuk, di mana kita akan belajar tentang berkat dan kutuk, dan di situ kita akan memiliki pemahaman yang baik dan benar gitu ya, tentang apa itu berkat dan apa itu kutuk. Silakan dipesan jika tertarik. Dan selanjutnya, tadi kami juga membagikan pelatihan BGA hari ini. Kami membuka pelatihan lagi, tapi secara online ini Bapak Ibu. Dan keuntungan online ini bisa dilakukan di mana saja. Jadi Bapak Ibu jika ingin seperti menggali teks Alkitab seperti yang dilakukan oleh Ibu Ripka Mayasari tadi, itu kita bisa mengikuti pelatihan ini. Yang tadi pun juga genrenya narasi Bu ya, untuk yang Matius 15 ayat 128. Nah, kebetulan ini juga kita membuka pelatihan untuk yang genre narasi juga. Bisa hubungi Bu Restu Santoso, hadir di Zoom meeting ini juga, Bapak Ibu. Nomornya ada di sini. Dan selanjutnya kita 2 minggu ke depan akan berjumpa dengan Pak Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kejiwaan, dengan isu sensitif atau kreatif. Beliau ini pakar kesehatan mental, Bapak Ibu ya, psikiater. Jadi yang kita perhatikan saat ini adalah anak-anak itu cenderung sensitif itu, mudah marah. Ketika ditegur, itu kayak kita nggak connect. Gitu ya. Nggak hanya dengan orang tua, dengan temannya juga gitu. Gitu. Ada bahasa-bahasa yang mungkin kita sendiri nggak paham, tapi mereka punya kode-kode berkomunikasi dengan teman sekitarnya, entah via ini ya, gadget, gawai gitu ya, dengan rekan-rekannya gitu. Nah ini Bapak Ibu, kita prihatin soal itu dan mencoba untuk mencari tahu yang menjadi penghambat pertumbuhan, perkembangan iman anak kita itu apa sih? Apakah itu kekhawatiran kita semata karena tidak mengerti perkembangan anak atau bagaimana? Itu akan diulas gitu ya. Dari sisi anaknya sendiri, apa sih yang kita lewatkan sebenarnya itu juga akan kita ulas. Jadi ini tanggal 23 Agustus, silakan nanti kita berdiskusi lagi di ruang Zoom meeting ini, Bapak Ibu. Baik, Bu Rika, kami persilakan untuk memberikan powerful statement.
Untuk kemudian nanti setelah memberikan powerful statement tadi bisa ditutup dengan doa pertemuan malam ini, Bu. Ya, Pak. Ya, terima kasih buat Pak Petra, terima kasih buat Scripture Union Indonesia yang sudah mengizinkan kita untuk sejenak bersama SUI di malam hari ini dengan tema kasih Tuhan yang menembus batas itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah kasih Tuhan menembus setiap batasan. Untuk itu, jangan batasi diri kita dengan batasan-batasan yang kita buat sendiri. Kalaupun saat ini kita memiliki banyak keterbatasan, entah apapun itu, mari bawa semua ke dalam Tuhan di dalam iman. Percayalah, apapun yang menjadi batasan-batasan kita, akan Tuhan bukakan untuk kita bisa menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu sekalian yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kiranya punya pengharapan, punya doa-doa juga Tuhan akan wujudkan pada waktunya dengan satu catatan, percaya dan hidup tetap di dalam iman. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak terkasih, kami bersyukur buat kesempatan indah malam hari ini. Engkau menghubungkan kami satu dengan yang lain melalui Zoom meeting ini di acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami belajar akan kebenaran firman-Mu, kasih-Mu yang menembus setiap batasan. Kami mau percaya Tuhan, jika kasih-Mu menembus batas, Engkau menjawab apa yang menjadi pergumulan perempuan Kanaan. Maka saat ini juga pun, kasih itu juga menembus batas-batas dalam hidup kami. Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengenal setiap hati kami, Engkau tahu setiap pergumulan dan harapan kami. Biarlah kiranya melalui firman yang malam hari ini kami dengarkan ya Tuhan, ini menguatkan kami untuk terus percaya. Kalaupun ada doa-doa yang mungkin saat ini belum tergenapi, kami tidak pergi menjauh dari Tuhan. Namun sebaliknya kami semakin mendekatkan diri karena kami percaya Tuhan pasti mendengarkan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang tergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Tuhan dengar setiap keluh mereka. Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati juga kiranya Scripture Union Indonesia untuk semakin menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.